Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Ahad 19 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 3 Desember 2023 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Haji Nazaruddin SPDI. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman Muhammad Nur MA dengan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qawmuhullah wa Muhammad amati samawati wal ardh. Sawsifu fakum baina tasawsifu bintama misalah rabbi umika bis. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astagfirullahaladzim 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 La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir اللهم اجرنا من النار 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 السالمين
اللهم أنت السلام ومنك السلام ومنك يقول السلام وحينا ربنا بالسلام ورحمنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله. سبحان الله الكريم دائما أبدا الحمد لله الله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمته الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر الحمد النائم حمد يغفر ما ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا وحدنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الخير ومن أهل العلم والتقوى والاستقامة ومن أهل القرآن الكريم. اللهم تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وكرم الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus salihah wa bi fadlihi tahsunu bidaya wa nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala 19 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 3 Desember 2023. Kembali hadir, berkumpul, bertemu, bersilaturahmi kita di majlis rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada sore ini tentang keutamaan berzikir. Minggu kemarin atau 2 minggu terakhir ini kita membahas tentang hifdzul lisan, menjaga lisan. Salah satu di antaranya adalah dengan zikir. Apa itu zikir? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengertian zikir pertama bisa dipahami sebagai pengingat. Kedua bisa dipahami sebagai ucapan. Jadi zikir pada hakikatnya adalah rangkaian ibadah yang dominan dilakukan oleh lisan, yang fungsi atau manfaat atau faedah dari zikir tersebut adalah untuk pengingat kita kepada Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran, zikir itu adalah salah satu media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari pemahaman makna zikir itu sendiri, maka banyak media, banyak cara kita untuk berzikir. Biasanya karena lisan yang sering digunakan, maka kalimat yang akan diucapkan adalah kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Asmaul husna, termasuk salawat, termasuk istighfar, termasuk tasbih dan sebagainya. Bahkan Al-Quran juga termasuk media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Karena nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran yang dinamakan Az-Zikra, dan kami yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran adalah salah satu alat atau salah satu media kita untuk mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Luar biasanya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, kita yang membacanya itu dapat pahala, yang mendengarnya juga dapat pahala. Jadi kalau seandainya ada tadarusan Al-Quran, kita tidak mengikuti membaca, namun kita mendengar bacaan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala. Ini beda Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Kemudian Al-Quran
Ya. Kalau kita membacanya benar, maka kita mendapatkan pahala. Begitu juga salah yang dimaksud artinya tidak sempurna, juga dapat pahala. Inilah bacaan Al-Quran. Ya, beda dengan bacaan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu mempunyai perbedaan dan mempunyai kekhususan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan zikir. Ya, zikir ini biasanya kita maknai, pahami dengan bacaan setelah sholat. Ya, itu bagian kecil daripada zikir. Ya, yang lain banyak zikir. Ya, dalam hadis ini, dalam kitab ini, kita akan membahas tentang kalimat-kalimat, ya, keutamaan kalimat-kalimat yang dijadikan media untuk berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, muttafaqun alaihi. Nabi dalam hadis pertama diriwayatkan melalui jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan dalam salah satu hadis, ada dua kalimat, kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan. Khafifatani fil lisan, thaqilatani alal mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah. Perhatikan kalimat yang digunakan atau redaksi matan hadis ini. Pertama, kalimat habibatani ilar rahman. Nabi menisbahkan dengan nama Allah, asma Allah Ar-Rahman. Nabi dalam hadis ini tidak menyatakan habibatani alallah, tapi habibatani alar rahman. Perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman merupakan nama Allah yang kedua setelah Allah menyebutkan eksistensinya dengan Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa Nabi tidak menyatakan dengan habibatani alallah? Ya, tapi dalam matan hadis ini dan dalam matan-matan hadis yang lain kita dapatkan kalimat yang disampaikan oleh Nabi dalam redaksi hadis tersebut semuanya habibatani alar rahman. Pertama, ya, menyifatkan kalimat yang disebut tersebut adalah kalimat yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kalimat yang digunakan habibatani alar rahman. Mengapa tidak Nabi juga menyatakan habibatani alar rahim? Jawabannya, dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim jauh beda, Pak. Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk alam, seluruh alam ini, ya, kasih sayang Allah untuk seluruh alam ini. Kembali kita ada pada kajian pertama, ya, kajian terdahulu,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, dan Allah pertama kali menciptakan, setelah alam ini diciptakan, Allah menciptakan nikmat. Nikmat tersebut namanya Ar-Rahman. Ya. Ada 100 nikmat yang Allah ciptakan. Ada 100 nikmat yang Allah ciptakan. Baru satu nikmat, perhatikan, baru satu nikmat yang Allah turunkan di alam semesta ini. Itulah nikmat yang dinamakan dengan Ar-Rahman. Ya. Masih ada 99 nikmat lagi yang Allah sisakan untuk akhirat. Itulah nikmat yang dinamakan Ar-Rahim. Nikmat yang Allah ciptakan, Allah turunkan di alam semesta ini, ya, itu namanya Ar-Rahman. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, itu nikmat tidak habis. Itu nikmat tidak habis, Bapak Ibu sekalian. Ar-Rahman. Ya. Jadi luar biasa kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan Ar-Rahman ini, Bapak Ibu sekalian, sifat Allah yang turunkan di alam semesta ini tidak pilih kasih. Apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia muda atau tua, apakah dia orang yang ahli ibadah atau orang yang ahli maksiat, apakah dia umat Islam atau orang kafir, itu mendapatkan Ar-Rahman. Perhatikan, ya, Ar-Rahman. Artinya apa? Ya, kita jangan ngomong, ya, aku dak do semayang subuh, cuman alhamdulillah gawe aku lancar galo-galo. Pak, hati-hati Pak. Ya, itu baru Ar-Rahman, baru Ar-Rahman yang Allah turunkan. Yang kita harus pikirkan Ar-Rahim. Allah turunkan di bumi ini baru Ar-Rahman, baru Ar-Rahmannya Allah yang turunkan. Kita duduk di Masjid Agung, ya, sepoi-sepoi, AC dingin, ya, kita merasakan nikmat, itu baru Ar-Rahman Pak. Ar-Rahmannya Allah, Allah turunkan dengan kita. Ingat, ada 99 masih tersisa. Itulah Ar-Rahim. Ya. Itulah Ar-Rahim. Kasih sayang Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Ar-Rahman ini untuk semua makhluk di muka bumi ini. Berlaku sunatullah. Barang siapa yang begawe, dia bakal dapat duit. Yang tak begawe, tidak dapat duit. Itu sunatullah. Barang siapa masak, hasil masaknya itu bisa dimakan. Yang tidak masak, ya tidak makan. Itu sunatullah. Barang siapa yang sakit, makan obat, sembuh. Barang siapa yang sakit, tak makan obat, tak sembuh. Sunatullah. Maka itulah rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi aku ingatkan Bapak Ibu sekalian, ya, kita jangan iri. Kita jangan iri. Yang ahli ibadah, Bapak Ibu sekalian yang ahli ibadah, misalnya sudah sembahyang subuh. Kita tahu gak Pak? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Pahalanya apa dia? Keutamaannya dunia beserta isinya. Seharusnya Pak, seharusnya, ya, 2 rakaat sebelum subuh dunia beserta isinya. Pak, kayo kita Pak. Ini Pak, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh pula, ditambah sholat isyraq pula, ditambah sholat duha pula. Ya, maaf beribu maaf, ukuran kita, ukuran dunia, kita masih cak itulah.
Berapa banyak di antara kita yang akhirnya mundur teratur. Dari awalnya semayang isyraq, karena dak kayo-kayo, sudah ujung-ujungnya dak semayang isyraq lagi. Dari awalnya semayang duha, karena pikiran solat duha tadi bisa melancarkan urusan, melancarkan rezeki, dak taunya tambah kita semayang duha, tambah terpendam rezeki kita. Ujung-ujungnya mundur. Pak, ingat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin saat itu sedang nguji kita. Ya. Kita juga jangan merasa bangga. Alhamdulillah Ustaz, aku dak ada semayang subuh. Jangankan semayang dua rakaat sebelum subuh, subuhnya lagi dak semayang. Tapi Alhamdulillah Ustaz, rezeki aku lancar. Anak aku nak kuliah di mana lancar. Bapak hati-hati, mungkin itu istidraj. Ya. Mungkin itu istidraj. Istidraj itu biar mudah Pak. Mungkin kalau Bapak lagi main layangan, nguluin terus tali layangan, nambah panjang, nambah seneng nengok layangan. Idak dincot lagi, melayang kemana-mana. Ingat istidraj Pak. Apa itu istidraj? Suatu saat kalau seandainya Allah menghendaki, layangan itu tidak putus di pucuk, tapi putus di tangan kita. Pak, cak manolah perasaan kita. Nah itu, ya. Nah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ngenjuk kita amalan, bacaan. Yang pertama Nabi ngomong apa dia? Khafifatan 'alal lisan, yang mudah lisan kita nyebutnya. Mudah dalam artian kita mengucapkannya mudah, mudah dalam artian tidak panjang, pendek. Ya. Kemudian selain khafifatan 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dia membuat berat timbangan amal kita. Wa habibatani 'alar rahman, dan itu ternyata kalimat yang disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini adalah kalimat yang tadi disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, khafifatan 'ala lisan. Enteng kita nyebutnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baca Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia? Nabi sudah menjamin dua kalimat ini, dua kalimat yang lisan kita tidak berat, lisan kita tidak berat, ya. Dia menjadi sesuatu yang memberatkan dalam timbangan amal kita. Dan dua kalimat ini dua kalimat yang disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Diaturi Bapak Ibu sekalian, diaturi. Ya. Banyak amalan-amalan. Oleh karena itu, ya barangkali 2 bulan sebelum ini kita membahas tentang sholawat. Ya. Sholawat adalah salah satu zikir yang luar biasa manfaat dan fadilahnya. Ya. Ini hari ini kita membahas zikir-zikir yang lain. 2 kalimat yang berat, yang lisan mengucapkannya itu enteng. Ya. Amal itu menjadi amal kita yang membuat amal kita berat di timbangan. Ya. Dan itu disenangin oleh Allah. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadikan itu zikir sehari-sehari kita.
Silakan. Ustaz berapa banyak dia tuhi. Ya, tidak usah dihitung, dia tuhi. Banyak, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Artinya apa dia? Ini adalah media untuk kita ingat kepada Allah. Sekali lagi, zikir itu adalah yang diucapkan oleh lisan. Tapi Bapak Ibu sekalian, lisan pada saat mengucapkan, itu membuat hati kita yang keras jadi lembut, hati kita yang lupa menjadi ingat. Itulah bedanya zikir. Ya. Kalau selain zikir, minta maaf Bapak Ibu sekalian, sisip sedikit bisa membuat hati kita tambah keras. Bisa membuat hati kita tambah keras. Bisa membuat hati kita tak galak nerima kebaikan. Ya, macam-macam alasan. Kenapa? Itu tadi yang kita ucapkan bukan zikir. Ini zikir. Nabi yang ajarin dengan kita. Ada 2 kalimat. Sekali lagi. 2 kalimat ini lisan kita enteng ucapkannya. Ya. Tapi berat di mizan. Dan dia menjadi 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Ya. Tadi kita bahas sedikit, Allah menciptakan alam semesta ini pada saat yang bersamaan Allah ciptakan 100 nikmat. Baru 1 nikmat yang Allah turunkan, itulah nikmat yang namanya Ar-Rahman. Sejak zaman Nabi Adam itu Ar-Rahman sampai kaget kiamat itu Ar-Rahman tidak habis. Ada 99 ya, nikmat Allah yang tersisa. Nikmat Allah yang tersisa ini itulah Ar-Rahim. Satu nikmat Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini Ar-Rahman, itu untuk seluruh manusia, ya. Lanang betino, tua muda, besar kecil, ahli ibadah atau ahli maksiat, semuanya dapat. Allah tidak ada pilih kasih. Dia turi. Ya. Dia yang begawe dapat hasil. Tidak begawe sudah dah dapat hasil. Itu sunatullah. Itulah Rahman. Rahmannya Allah. Ya. Dia dapat, semua dapat. Ya, semua dapat. Islam, kafir dapat. Bahkan kita galak nyingok, wong kafir lebih kaya dari kita. Ya. Iri kita, oh lemak ni yang dia. Kita ni semayang tenggak-tenggit. Ya. Habis subuh, habis isyraq duha. Ya, kurang 2 rakaat, 4 rakaat, kurang 4 rakaat, 6 rakaat, kurang 6 rakaat, 8 rakaat, ditambah puluh, tapi masih cak inilah. Pak, ingat. Allah mungkin nyiapkan nikmat kita itu kaget. Allah Maha Rahman dan Rahim. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini Bapak, itu biasanya dalam bahasa Indonesia diartikan pengasih penyayang. Pengasih penyayang. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Perhatikan asma Allah Ar-Rahim itu adalah asma Allah yang bisa digandengkan dengan asma Allah tertentu. Ar-Rahim itu cuma bisa digandengkan dengan Ar-Rahman. Ar-Rahim bisa digandengkan dengan Al-Ghafur. Ar-Rahim bisa digandengkan dengan At-Tawwab. Jadi kalau kita banyak dosa, jangan kecil hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Ustaz, banyak nian dosa Ustaz. Banyak nian dosa. Pak, Bu, bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Rahim. Allah Maha Rahim.
Allah Maha Rahim. Ya, sebanyak apapun dosa kita, Allah Maha Rahim. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, ya, Allah itu masih nak denger tobat kita waktu nyawa kita ditarik. Waktu nyawa kita ditarik. Dalam hadis disebutkan, waktu Allah nyabut memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita, itu bertahap, Pak. Ya, bertahap. Dari kaki, dari mata kaki, ditarik dulu, Pak. Dari mata kaki. Setelah dari telapak kaki sampai mata kaki, Allah suruh perintahkan malaikat pencabut nyawa untuk stop. Kenapa? Allah nak dengar. Cak mano? Sudah sakit kan? Nak tobat dah? Belum tobat? Allah perintahkan lagi, Pak. Ditarik nyawa kita sampai dengkul. Sampai dengkul. Terus bertahap. Dari dengkul sampai pinggang, dari pinggang sampai dada, dari dada sampai tenggorokan. Artinya apa dia? Allah dengan proses pencabutan nyawa ini, ya, Allah sampai Maha Rahim. Maha Rahim. Ya. Wong yang berbuat maksiat banyak niat. Na'udzubillah min dzalik. Maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Akhirnya pada saat dicabut nyawa sampai dada, dia bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Maka seluruh dosanya dihapus, Bapak Ibu sekalian. Seluruh dosanya dihapus. Cuman jangan pula kita Bapak Ibu sekalian ngagangin, Ustaz kalau cak itu berbuat maksiat dulu gitu, habiskan galau-galau, Pak, Bu, minta maaf. Ya. Kita bisa, kalau bisa cak itu, Pak, kalau bisa kita cak itu, galau-galau wong di pojok dunia ini cak itu galau-galau. Tapi yang jadi masalah, proses cabut nyawanya kita itu bertahap yang dimaksud, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Barangkali yang cepat itulah yang galak kita ngomong, apa dia mati ngejut. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya. Ada yang dicabut nyawanya itu sudah tumburan langsung mati dia. Pertanyaan, kalau seandainya bapak, ibu bisa ngejokan waktu tumbuhan itu bertobat, lemah. Yang jadi masalah, waktu bertobat masih maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari banyak-banyak kita bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah, ya. Kenapa? Karena sifat Allah Ar-Rahim itu selain bisa digandengkan dengan Ar-Rahman, juga bisa digandengkan dengan Al-Ghafur dan At-Tawwab. Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Selain tiga kalimat tersebut, Ar-Rahim tidak ada lemak dibaca. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, termasuk zikir ini. Zikir ini adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Maka jadikan zikir ini wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadikan wirid atau zikir ini zikir yang kemudian, ya, menjadi wasilah kita dekat dengan Allah. Kita mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah la an aqula subhanallah subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahu Muslim. Hadis dari jalur sanad Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kalimat zikir, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar,
adalah kalimat yang disukai daripada paling disukai oleh Allah ketimbang sinar matahari yang menyinari alam ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, maknanya kalimat tasbih ini hakikatnya adalah kalimat yang disenengin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matahari yang menyinari alam semesta. Ya. Gambarannya, bandingannya Allah senangi dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah kalimat zikir yang disenangi oleh Allah. Dua kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Pertama subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hakikatnya adalah kalimat tasbih. Kalimat tasbih artinya kalimat yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengucapkan, lisan kita mengucapkan kalimat tasbih. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, inilah zikir. Lisan kita berucap, hati kita bertasdik, membenarkan. Pada saat lisan berucap tasdik, hati mentasdik, membenarkan, maka Bapak Ibu sekalian, ya, arkan kita, perbuatan kita itu mencerminkan apa yang kita ucapkan. Ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalimat-kalimat seperti ini sering kita dapatkan dalam bacaan-bacaan ratib kita. Ratib Al-Hadad, ya, ratib Saman, ratib Al-Atas, Wirdul Latif dan sebagainya. Kalimat-kalimat ini. Kalimat yang kemudian membenarkan. Lisan kita ngomong, berucap, hati kita membenarkan, perbuatan kita menunjukkan apa yang kita ucapkan. Ya. Orang yang biasa bertasbih, subhanallah, adalah orang yang dia akan terus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering bertasbih adalah orang yang kemudian adalah orang yang selalu berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha suci. Pada saat Allah memberikan, mungkin bagi kita itu adalah musibah, ya. Kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu, ya, apa yang sudah Allah kehendaki. Kita ini tidak tahu, ya. Semua yang Allah berikan kepada kita, hati-hati jangan sampai kita suudzon. Jadikan kita adalah hamba Allah yang selalu husnudzon. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Rawahul Bukhari. Aku, kata Allah, sesuai persangkaan hamba terhadapku. Cak mano cara kita membuat hati kita, raga kita, hati kita dan raga kita ini menjadi wong yang berhusnudzon dengan Allah. Salah satu di antaranya kalimat tasbih yang sering kita ucapkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat tasbih. Kalimat tasbih yang kita sering baca itu bisa membuat hati kita itu menjadi husnudzon, sehingga, ya, kita tidak berpikiran neko-neko. Karena semua kita Bapak Ibu sekalian, semua kita itu tidak tahu. Sekarang barangkali kita sakit. Sekarang kita sakit.
Bagi sebagian orang, sakit itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka bersuudzon dengan Allah, naudzubillah min dzalik. Kenapa dia? Allah barangkali punya cara. Kita disakitkan Allah, dengan kita sakit, kita tidak do punya aktivitas, kita terhambat gerak kita. Allah Maha tahu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita terlalu lincah, ada bala yang lebih besar dari bala yang sekarang ini sedang kita hadapi. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimana ada video, ya, berhentinya burung pipit bertasbih kepada Allah. Ya, itu kan sudah banyak kan, sudah sering kita dapatkan. Narasinya bagus Bapak Ibu sekalian. Bagaimana berhentinya seekor burung pipit bertasbih kepada Allah. Ya. Para malaikat heran. Biasanya ini burung itu selalu berkicau, dan ternyata kicauan burung pipit itu adalah tasbihnya kepada Allah. Ya. Sudah lebih dari 3 hari burung pipit tidak berkicau, tidak bertasbih kepada Allah. Malaikat yang tadinya senang dengan burung pipit itu akhirnya tidak senang. Allah Subhanahu wa taala ngomong apa dia? Ya, biarlah. Kage burung pipit bakal ngerti. Kage burung pipit bakal ngadu dengan aku. Kenapa? Karena cuman aku yang tempat dia ngadu. Tak taunya Bapak Ibu sekalian, benar. Malaikat menjadi saksi, ya, burung pipit ngadu dengan Allah. Cak mana ngadu dengan Allah? Pak Bu, kalau bahasa kita, ya Allah, alangkah kejamnya engkau ya Allah. Ya. Sarang aku itu engkau hancurkan dengan datangnya angin, kemudian sarang aku engkau hancurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu berfirman kepada burung pipit, wahai burung pipit, ya, kau tahu dah sesungguhnya aku sudah menyelamatkan engkau dari musibah yang lebih besar. Apa itu? Ternyata ada ulo yang bakal ngancurkan sarangnya dan memakan telok anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kirim angin, ya, badai yang membuat sarang burung pipit itu hancur. Memang caranya hancur, tapi engkau terbebas dari bencana yang lebih besar. Apa itu? Dimangsa oleh ulo. Bukan baik telok yang ada, tapi kau juga dimangsa oleh ulo. Maka mendengar jawaban Allah tersebut, burung pipit kemudian nyesel. Ya, alangkah cepatnya bertindak. Selama ini Allah tunjukkan rahman dengan kita, baru sekali Allah tunjukkan penyakit. Pak, Bu, penyakit yang Allah tunjukkan itu tidak ada tiap hari, Pak. Tidak tiap hari. Coba hitung Bapak Ibu sekalian, umur Bapak Ibu sekalian, umur kita galo-galo. Ya. Sekarang aku misalnya umur aku 51 hari. 51 hari. 51 tahun. 51 hari berapa? 51 tahun. Lebih kurang belum sampai 2 bulan. Pokoknya 51 40 hari. Ya. Pak, Bu, selama 51 hari, 51 tahun 40 hari itu Allah banyak nunjuk nikmat dengan aku. Aku baru demam ini, ya. Hidung mampet. Aku nak berutuan. Ya Allah, kecil rasan Bapak Ibu sekalian, kecil rasan. Baru sehari ini, bukan baru sehari, baru
berapa jam dari subuh tadi sampai sekarang. Ya Allah. Cak mano dengan 51 tahun yang aku bisa melanting sana, melanting sini. Kita lupa 51 tahun. Baru sejam kita sakit. Ya Rasulullah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadikan lisan kita selalu bertasbih. Sehingga pada saat lisan kita selalu bertasbih, hati kita membenarkan, maka perbuatan dan pikiran kita insya Allah menjadi perbuatan yang selalu berhusnudzon dengan Allah. Karena Allah Maha suci dari segala yang kita pikirkan. Allah Bapak Ibu sekalian tidak sekejam yang kita pikirkan. Ya. Cuman yang membuat Allah kejam itu pikiran kita. Sehingga dalam hadis qudsi tadi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hamba terhadapku. Kalau kita ngira Allah kejam, maka Allah pasti maha kejam. Coba kita pikirkan, Allah maha sayang, maka Allah bakal sangat sayang dengan kita. Allah maha kasih, maka Allah akan maha kasih dengan kita. Ya. Oleh karena itu Nabi pun ngajarin kita biar kita tidak ada bersuudzon dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, jangan nyungak ke pucuk, jangan sering-sering nyungak ke pucuk, sering-sering nyungak, sering-sering noleh ke bawah, nunduk ke bawah. Ya. Kenapa? Pak, kita dalam masjid ini wong berapa? Wong 40. Ustaz Sulaiman lemak. Okey. Pak, Bu, ingat jangan jingok yang di pucuk. Kalau jingok wong yang di pucuk, Pak, sara kita. Jingok yang di bawah. Masih banyak yang lebih lagi di bawah kita. Jangan jingok di pucuk. Tapi urusan ibadah jangan sering jingok di bawah, jingok di pucuk. Kalau kita nyingok di bawah Bapak Ibu sekalian, tak naik-naik derajat kita. Ya. Aku nila sudah tua. Pak, berapa banyak Pak budak muda yang hafal Al-Quran? Yang sudah tua? Hafal berapa juz? Nah, ini yang barangkali memotivasi kita. Ya. Jadi jangan sampai terbalik Pak. Ya. Urusan dunia nyingok ke bawah, urusan akhirat nyingok ke pucuk. Itu terbalik namanya. Itulah yang membuat hati kita rusak. Ya. Kalau hati kita yang rusak, sudah urusannya kita selalu bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sering-sering kita bertasbih kepada Allah. Dengan zikir tasbih ini, yakin dan percaya akan membuat hati kita yang keras menjadi lembut, hati kita yang tadinya banyak penyakit akan menjadi sehat, hati kita yang tadinya bersuudzon dengan Allah akan menjadi husnudzon. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sering-seringnya kita bertasbih, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita hati yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, mu'jizatil Fatihah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidina fil Ghaza wa Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir warham amwatahum wa taqabbal syuhada'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Allahumma ihfaz aqsana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.